Sebut saja Pak Budi. Pak Budi menceritakan kisah hidup seorang yang pernah diantarnya. Panggil saja namanya Pak Joni. Pak Budi ini adalah seorang tukang ojek. Ia pernah mendapat salah satu pelanggan yang terlihat asing baginya. Dan orang itu meminta Pak Budi untuk mengantarkan ke salah satu tempat. Dan tempat itu sudah sangat familiar bagi Pak Budi. Orang itu ingin datang ke salah satu tempat keramat, yang konon tempat itu adalah tempat pemujaan. Namun Pak Budi sendiri tidak percaya 100% tentang tempat itu, karena ia hanya mendengar kabar yang beredar. Ya, orang itu adalah Pak Joni. Setelah mengantarkan Pak Joni dan bertemu dengan sang kuncen yang kerap disapa Mbak Warno, Pak Joni pun mengajak Pak Budi untuk masuk ke dalam. Lalu Pak Budi pun mengiyakan ajakan Pak Joni. Keduanya pun disuruh untuk masuk dan dipersilakan untuk duduk di ruang tamu. "Bagaimana anak muda? Apa permasalahanmu?" tanya Mbak Warno. "Terus terang saja, Mbah. Saya sedang dalam keadaan terlilit hutang. Jumlahnya ratusan juta, Mbah. Saya mau minta tolong sama si Mbah agar bisa mengatasi masalah finansial keluarga saya, Mbah," ujar Pak Joni tanpa tading aling-aling. "Jadi, kamu mau melakukan pesugihan?" tanya Mbak Warno. "Mbah, saya mau melakukan itu," jawab Pak Joni. Sementara Pak Budi yang mendengar itu benar-benar dibuat kaget, antara percaya dan tidak. Ternyata orang yang diantarnya akan melakukan ritual pemujaan pesugihan. Namun Pak Budi hanya mendengarkan obrolan antara Pak Joni dan Mbah Warno, tidak mau ikut campur dengan urusan mereka. Mbah Warno pun kembali melanjutkan, "Kamu beneran ingin mendapatkan pesugihan? Tapi untuk mendapatkan pesugihan itu tidaklah mudah. Yang pertama, kamu sudah berkeluarga kan? Kamu harus mendapatkan izin dari istrimu dulu." "Kenapa istrimu tidak diajak?" tanya Mbah Warno. "Istriku saat ini lagi kabur-kaburan, Mbah," jawab Pak Joni. "Kabur bagaimana?" tanya Mbah Warno. "Istri saya kabur-kaburan, Mbah, karena istri saya sering ditagih oleh rentenir. Saya dan keluarga saya juga tinggalnya pindah-pindah, dan sekarang saya ngontrak di rumah yang tidak jauh dari sini, Mbah. Mungkin sekitar 2 jam dari sini," jelas Pak Joni. "Jadi sekarang kamu tinggal di kontrakan?" tanya Mbak Warno. "Iya, Mbah," jawab Pak Joni. "Begini, untuk bisa mendapatkan pesugihan, kamu harus segera mendapatkan izin dari istrimu. Dan untuk bisa lebih suksesnya lagi, kamu harus melakukan ritual pesugihan. Tentunya semua syarat-syaratnya kamu harus penuhi dulu," kata Mbak Warno. "Iya, Mbah. Syaratnya apa lagi, Mbah?" tanya Pak Joni. "Syarat-syaratnya ini tidak mudah bagi kamu. Kamu harus mempersiapkan semuanya, dari mulai mahar sampai sesaji," lanjut Mbah Warno. "Sebutkan saja, Mbah, jumlah maharnya. Terus terang saja saya tidak tahu dengan hal beginian. Jadi saya serahkan saja kepada si Mbah. Nanti tinggal di total," ujar Pak Joni. "Ya sudah, kalau itu maumu. Total maharnya kurang lebih sekitar 20 juta. Apa kamu sanggup?"
kata Mbak Warno. "Ah, 20 juta, Mbak. Banyak sekali, Mbak," ujar Pak Joni terkejut. "Kalau kamu sudah punya mahar, nanti kamu kesini lagi. Mbak akan pastikan kamu akan menjadi orang kaya. Yang penting maharnya disiapkan dulu," jelas Mbak Warno. "Ya sudah, kalau begitu saya permisi dulu, Mbak," kata Pak Joni. "Silahkan, dan nanti kalau mau kesini dengan membawa mahar, hari Senin saja. Nanti kamu melakukan ritualnya di Selasa Kliwon," Mbah Warno menjelaskan. Setelah obrolan itu, mereka pun akhirnya pamitan. Pak Joni pun pulang dengan wajah kebingungan. Kerutan di dahinya sangat jelas. Ia berpikir keras, bagaimana caranya agar ia mendapatkan uang sebesar 20 juta. Untuk makan sehari-hari saja, Pak Joni masih kekurangan. "Pak Budi, saya mohon tolong jaga rahasia ini ya. Jika nanti suatu saat saya datang ke sini lagi, tolong saya diantar lagi ke sini, Pak," rengek Pak Joni. "Baik, Pak Joni." Pak Budi pun mengiyakan. Waktu yang ditempuh untuk menuju ke kontrakan Pak Joni memakan waktu 2 jam. Di dalam kontrakan itu, ada istri dan keempat anaknya Pak Joni yang masih berusia belasan tahun. Pak Budi pun sempat bertanya kepada anaknya Pak Joni, "Kamu sekolah kelas berapa, Nak?" tanya Pak Budi kepada anak Pak Joni. Saya tidak sekolah, Om. Soalnya bapak dan ibu tidak punya uang, dan saya tidak tahu bisa sekolahnya lagi kapan," jawab anaknya Pak Joni. Pak Budi yang mendengar itu, ia terenyuh. Pak Budi yang juga mempunyai anak merasa kasihan melihat anaknya Pak Joni yang berhenti sekolah karena keterbatasan biaya. Pak Budi benar-benar tidak tega melihat kondisi keluarganya Pak Joni. Ya, sebenarnya salah mengantar orang melakukan pesugihan, tapi mau bagaimana lagi? Melihat keempat anaknya Pak Joni yang putus sekolah, tinggal di kontrakan dengan makan yang seadanya, membuat Pak Budi sangat kasihan. Dan ketika berpamitan, uang yang seharusnya didapat dari Pak Joni dikembalikan lagi oleh Pak Budi. "Ini untuk anak-anak saja, Pak," ujar Pak Budi. Tidak usah, Pak. Terima kasih. Ini kan upahnya Pak Budi," kata Pak Joni. "Tidak apa-apa, Pak. Saya masih ada rezeki yang lain," jawab Pak Budi. Uang itu pun akhirnya dikembalikan. Kemudian Pak Budi pamitan. Mungkin sekitar hampir 3 bulan setelah hari itu, Pak Joni baru datang lagi. Berangkat dengan menaiki angkot terlebih dahulu, lalu berhenti di pangkalan ojek, menghampiri Pak Budi. "Pak Budi, antar saya ke tempat Mbak Warno, Pak," ujar Pak Joni dengan berbisik. "Iya, Pak, siap," jawab Pak Budi. Sepanjang perjalanan itu, Pak Budi sempat menanyakan tentang maharnya. "Pak, memang sampean sudah dapat maharnya?" tanya Pak Budi. "Alhamdulillah sudah, Pak," jawab Pak Joni. Kalau boleh saya tahu, sampean dapat uang sebanyak itu dari mana, Pak?" tanya Pak Budi penasaran. "Kemarin saya sempat nekat, Pak. Saya membegal motor dan nyopet," jawab Pak Joni. Pak Budi yang mendengar itu
dibuat terkejut. Astagfirullahaladzim, kalau saya ini dibegal bagaimana? Bisa-bisanya nekat seperti itu, batin Pak Budi. Hal kriminal itu dilakukan oleh Pak Joni dengan tujuan agar ia mendapatkan uang senilai 20 juta untuk bisa melakukan ritual pesugihan. Waktu itu Pak Budi sempat ketakutan, membayangkan kalau seandainya dia sendiri yang dibegal. Dengan was-was Pak Budi mengantar Pak Joni sampai ke rumahnya Mbak Warno. Tepat pukul 6 sore, keduanya pun sampai di tempat Mbak Warno. Pak Joni melangkahkan kakinya dengan membawa sekantung plastik yang berisi uang. Permisi Mbah, ujar Pak Joni. Silahkan masuk, sini duduk dulu. Bagaimana? Apa kamu sudah bawa maharnya? Tanya Mbak Warno. Sudah Mbah, ini saya sudah bawa uangnya. Lalu kemudian kantung plastik itu dibuka dan terlihat uang dengan total 20 juta. Benar-benar acak-acakan tidak tertata. Mbah Warno pun memanggil salah satu orang kepercayaannya untuk mengambil mahar itu dan membelanjakan syarat-syarat ritual yang diperlukan oleh Pak Joni. Setelah uang itu diserahkan kepada Mbah Warno dan lalu dibelanjakan, Pak Budi pun berpamitan untuk melanjutkan aktivitasnya. Terus saya pulangnya bagaimana Pak? Ujar Pak Joni. Bah, memang Pak Joni selesainya jam berapa? Tanya Pak Budi. Bah, kira-kira ritualnya selesainya jam berapa Mbah? Tanya Pak Joni. Tergantung bagaimana tekad dan nekatnya kamu. Kalau tekadnya kamu sudah kuat, tidak akan lama. Mungkin 7 hari selesai. Jelas Mbah Warno. Dalam batinnya Pak Budi yang mendengar 7 hari paling cepat, Pak Budi pun terkejut sampai Pak Joni menanyakan, kalau paling lama itu berapa Mbah? Ada yang 100 hari bertapa dan ditemui sesembahannya, jadi tidak semuanya bisa lolos. Makanya saya tanya dulu, apakah kamu sudah mendapatkan izin dari istrimu? Tanya Mbak Warno memastikan. Sudah Mbah, jawab Pak Joni. Ya sudah, mungkin kamu bisa dapatkan pesugihan dengan cepat. Mbak akan pastikan paling cepatnya 7 hari. Oh iya, memang kamu ini siapa? Tanya Mbak Warno kepada Pak Budi. Saya tukang ojek, Mbah, jawab Pak Budi. Ya sudah, nanti kamu 1 minggu setelah hari ini, kamu datang lagi ke sini. Kamu boleh pulang, lanjutkan pekerjaanmu, kata Mbak Warno. Baik Mbah, Pak Joni, saya pamit dulu ya, ujar Pak Budi. Silakan Pak Budi, terima kasih banyak, jawab Pak Joni. Lalu kemudian Pak Budi pun balik lagi ke pangkalan ojek. Singkat ceritanya, selang 1 minggu, Pak Budi diharuskan menjemput Pak Joni. Sesampainya di rumah Mbak Warno, Pak Joni sama sekali belum terlihat. Sampai Pak Budi pun menanyakan kepada Mbak Warno. Mbah, Pak Joni sudah selesai ritualnya belum, Mbah? Tanya Pak Budi. Dia sudah selesai ritual, tapi untuk bisa menyempurnakan ritualnya, dia harus sampai sore.
kamu datangnya terlalu pagi. Mending kamu balik dulu, dan nanti malam kamu datang lagi ke sini. Ya, nanti malam kamu ke sini lagi. Daripada kamu menunggu sampai seharian, mending kamu pulang dulu. Baik, Mbah, saya akan pulang. Kira-kira jam berapa Mbah saya harus ke sini lagi? Tanya Pak Budi. Kira-kira jam 8 malam kamu datang lagi ke sini. Jelas Mbah Warno. Lalu kemudian Pak Budi pun beranjak pergi menuju ke pangkalan kembali. Sekitar jam 7 malam, Pak Budi akhirnya kembali ke rumah Mbah Warno. Sesampainya di rumah Mbah Warno sekitar jam 9 malam, Pak Budi pun baru melihat Pak Joni yang baru keluar dari tempat ritualnya. Namun mereka tidak langsung pulang. Mereka mengobrol terlebih dahulu karena Pak Joni sempat kebingungan. Mbah, saya ini kan tinggalnya di kontrakan. Nah, terus kamar khususnya saya belum bisa menyediakan kamar itu, Mbah. Tanya Pak Joni. Ya sudah, kamu tidak usah bingung. Yang penting nanti Selasa Kliwon, kamu datang lagi ke sini. Kamu ritual saja di tempat keramat itu. Kalau kamu sudah dapatkan apa yang kamu inginkan, baru kamu gunakan harta pesugihan itu untuk membeli rumah. Tapi kalau kamu sudah sukses, soalnya ini terkait dengan usaha kamu harus bikin usaha, maka uang itu akan datang dengan sendirinya. Dibarengi kamu rajin melakukan ritual. Kamu harus usaha apapun itu. Yang penting kamu berusaha. Jelas Mbah Warno. Iya Mbah, baik, jawab Pak Joni. Setelah apa yang disampaikan oleh Mbah Warno, Pak Joni pun akhirnya pamitan dan juga mengajak Pak Budi untuk kembali, mengantarkannya ke kontrakannya. Di sepanjang perjalanan, ada obrolan tentang ritual yang dilakukan Pak Joni. Banyak yang diceritakan, hanya tidak terlalu detail. Intinya Pak Joni sudah sukses melakukan ritual dan sudah menyepakati perjanjian. Dia tinggal mendapatkan jalan keluarnya. Sampai Pak Joni pun meminta sama Pak Budi. Pak, saya minta tolong pinjamin saya uang 100.000 Pak, ujar Pak Joni. Loh, memangnya buat apa Pak? Tanya Pak Budi. Buat modal besok istri saya jualan Pak, jawab Pak Joni. Modal 100.000 jualan apa Pak? Tanya Pak Budi keheranan. Seadanya dulu Pak. Yang penting kan kata Mbah Warno berusaha. Siapa tahu dari 100.000 ini bisa membuat saya sukses. Saya ingin membuktikan kalau ritual itu benar-benar sudah sukses Pak. Jelas Pak Joni. Pak Budi yang seharusnya dia mendapatkan keuntungan dari Pak Joni, justru malah dia mengeluarkan uang. Sekitar jam 12 malam, akhirnya mereka sampai di kontrakan Pak Joni. Pak Joni pun akhirnya bertemu dengan istri dan anak-anaknya, yang mungkin hampir 1 minggu lebih ditinggalkan oleh Pak Joni. Pak Budi pun langsung berpamitan, karena sudah sangat larut. Selang beberapa hari, tepatnya Selasa Kliwon, dia datang lagi menemui Pak Budi. Pak Budi, tolong antarkan saya untuk ke tempat itu lagi Pak. Singkat ceritanya, Pak Budi pun kembali mengantar, dan sebelum sampai di rumahnya Mbah Warno, Pak Joni sempat meminta istirahat terlebih dahulu. Pak, kita duduk sebentar di warung depan ya. Kita ngopi-ngopi dulu, ajak Pak Joni.
Di warung itu Pak Joni mulai menceritakan keberhasilannya dari modal 100.000 itu. Dari modal yang dipinjami oleh Bapak 100.000 itu, ternyata hasilnya benar-benar luar biasa, Pak. Hampir setiap hari dagangan istri saya habis, Pak. Setiap harinya barang semakin bertambah, sampai kontrakan saya itu penuh barang. Ujar Pak Joni. Memangnya Pak Joni usaha apa, Pak? Kok sampai penuh barang? Tanya Pak Budi penasaran. Usaha sembako, Pak. Mulai dari beras, gula, tepung, dan lainnya. Jawab Pak Joni. Wah, hebat ya, Pak. Kata Pak Budi. Iya, saya juga tidak menyangka. Ternyata hasilnya sangat luar biasa, Pak. Sampai saya mengontrak di sebelah lagi. Kontrakan yang dulunya untuk saya sama istri dan anak-anak, sekarang digunakan sebagai toko sembako. Jadi intinya, yang disampaikan oleh Pak Joni, dengan modal 100.000 itu, dia sudah merasakan kesuksesannya. Dan Pak Joni mengembalikan uang yang pernah meminjam kepada Pak Budi. Namun bukan 100.000 ataupun 200.000. Tapi Pak Joni mengembalikannya 1 juta. Pak Budi, tolong ini diterima ya. Saya sangat terima kasih sama sampean. Ujar Pak Joni. Tapi saya tidak mau kenapa-kenapa. Dan ini terlalu banyak, Pak. Kemarin kan hanya 100.000, bukan 1 juta. Ujar Pak Budi. Tenang saja, Pak Budi. Saya tidak akan menubalkan kamu. Jawab Pak Joni. Maksudnya, Pak? Tanya Pak Budi keheranan. Ini urusan saya pribadi, jadi sampean tidak perlu takut. Kalau sampean tidak percaya, bisa tanya kepada Mbak Warno tentang jenis pesugihan yang saya ambil. Dan kalau sampean belum mau menerima uang ini, nanti minta dijelasin oleh Mbak Warno. Jelas Pak Joni. Mereka pun asik mengobrol sembari mengopi. Yang kebetulan di warung itu hanya mereka berdua. Setelah mereka mengobrol cukup lama, akhirnya mereka kembali melanjutkan perjalanan ke rumah Mbak Warno. Sekitar jam 6:30 malam, mereka baru sampai. Untuk ritual itu, dilakukannya malam hari. Mbak Warno pun kemudian menanyakan kepada Pak Joni, "Bagaimana dengan usaha kamu?" Tanya Mbak Warno. "Lancar, Mbak. Terus saya harus bagaimana lagi, Mbak?" Tanya balik Pak Joni. "Kamu harus tetap ritual. Dan kamu sepertinya sudah sukses." Ujar Mbak Warno. Begitu ya, Mbak. Baik, Mbak. Ini ada sedikit buat Simbah. Ujar Pak Joni sambil menyerahkan uang kepada Mbak Warno. Tidak perlu. Simbah tidak butuh seperti itu. Simbah lebih memilih memperkuat diri daripada uang itu. Yang penting malam ini kamu ritual dengan benar. Tapi sebelum ritual, kamu harus mandi kembang dulu. Jelas Mbak Warno. Iya, Mbak. Jawab Pak Joni. Lalu Pak Budi pun memilih untuk pulang daripada menunggu sampai tengah malam. Tapi sebelum dia pulang, dia sempat menanyakan kepada Mbak Warno. Saya mau minta penjelasan, Mbak. Sebenarnya jenis pesugihan apa yang dilakukan oleh Pak Joni? Soalnya saya dikasih uang oleh Pak Joni. Saya takut, Mbak. Barangkali saya yang akan ditumbalkan. Ujar Pak Budi.
kamu itu tidak mungkin bisa ditumbalkan oleh Pak Joni. Karena tanpa kamu, dia tidak bisa mendapatkan pesugihannya. Jadi perewangannya Pak Joni tahu siapa kamu. Terima saja uang itu. Terima apapun yang dikasih oleh Pak Joni. Jelas Mbah Warno. Baik Mbah, terima kasih Mbah, jawab Pak Budi. Setelah mendapatkan penjelasan itu, Pak Budi pun menerima uang itu, dan ia pun langsung pamitan. Saat sampai di rumah, uang 1 juta itu langsung diserahkan kepada istrinya. Istrinya Pak Budi, namun istrinya Pak Budi sama sekali tidak percaya, karena baru kali ini ia mendapatkan hasil yang besar. Sampai akhirnya Pak Budi pun bilang kalau itu adalah uang dari orang yang ia pernah antar, dan dia orang kaya. Tapi Pak Budi tidak memperpanjang ceritanya. Setelah malam hari tiba, Pak Budi pun berpamitan dengan istrinya. Bu, Bapak harus menjemput orang itu lagi, Bu, ujar Pak Budi. Ya sudah Pak, Bapak hati-hati ya, jawab istrinya. Malam itu sekitar jam 12 malam, Pak Budi harus menjemput Pak Joni. Tapi sesampainya di sana, ternyata Pak Joni belum selesai ritual. Alhasil Pak Budi diminta untuk istirahat dulu di rumah Mbah Warno. Sementara ritual itu akan selesai setelah kokok ayam berbunyi. Sampai akhirnya, setelah 4 jam menunggu, Pak Joni dan Mbah Warno pun menghampiri Pak Budi. Sebelum pulang seperti biasa, Pak Joni diberi wejangan. Kamu harus bisa mendapatkan rumah baru, karena tidak selamanya kamu melakukan ritual di sini. Paling tidak bulan depan untuk Selasa Kliwon berikutnya, kamu harus punya rumah sendiri. Walaupun rumah itu rumah yang kecil, yang penting ada kamar khusus, yang mana kamu harus ritual di kamar itu. Jelas Mbah Warno panjang lebar. Iya Mbah, jawab Pak Joni. Silahkan kalian pulang, lanjutkan kembali usaha kamu, maka kesuksesan akan menyertai kamu, lanjut Mbah Warno. Baik Mbah, terima kasih Mbah, saya permisi dulu, ujar Pak Joni berpamitan. Sekitar jam 5 pagi, Pak Budi dan Pak Joni balik ke kontrakan sampai jam 7 pagi. Dan memang benar apa yang diceritakan Pak Joni. Kontrakan yang dulu dia lihat sudah berubah menjadi toko sembako. Wah, Pak Joni benar-benar sudah berubah, gumam Pak Budi. Ketika pulang pun Pak Budi dibawakan oleh-oleh berupa jajanan untuk istri dan anak-anaknya. Sampai di rumah sekitar jam 9 malam, Pak Budi pun menyerahkan oleh-oleh yang diberikan Pak Joni kepada istrinya. Loh, Pak, ini dapat dari mana Pak? Banyak sekali, tanya istrinya keheranan. Ini dari orang yang saya antar, Bu. Orang itu sukses, sudah punya toko sembako, jawab Pak Budi. Singkat ceritanya, setelah kurang lebihnya setengah bulan, Pak Joni datang lagi menemui Pak Budi. Pak, kira-kira di sini ada rumah yang mau dijual tidak Pak? Tapi jangan terlalu mahal ya, yang kira-kira 100 jutaan atau 200 juta, tanya Pak Joni. Dan Pak Budi bilang kalau dia sempat melihat ada papan yang menjelaskan kalau rumah itu akan dijual. Waktu itu Pak Budi yang memang sebagai tukang ojek
Dia yang sering pergi ke sana ke sini, dari satu kampung ke kampung yang lain. Pak Budi pun mengabarkan kepada Pak Joni, dan kebetulan rumah itu memang tidak terlalu jauh dari rumahnya Pak Budi. Setelah mendapatkan informasi tentang rumah itu, Pak Joni pun langsung meminta sama Pak Budi. "Pak, tolong antarkan saya ke pemilik rumah itu ya," pinta Pak Joni. Mereka pun bertemu hari itu juga. Dengan kesepakatan harga, rumah itu pun kini sudah hak milik Pak Joni. Dan ternyata rumah itu hanya digunakan untuk ritual saja, dan mereka sekeluarga masih tinggal di kontrakan. Hanya setiap Selasa Kliwon, Pak Joni datang ke rumah itu untuk melakukan ritual. Setelah selesai, dia akan kembali ke kontrakan. Tak butuh waktu lama, hanya setengah tahun, Pak Joni sudah menjadi orang sukses dengan memiliki toko sembako. Sampai kontrakan itu akhirnya bisa dibeli oleh Pak Joni, termasuk beberapa petak kontrakan yang ada di sebelahnya, dengan harga 2 kali lipat. Tapi bagi Pak Joni, itu bukan masalah besar, karena Pak Joni bisa mendapatkan uang dengan mudah. Ritual pesugihan itu berlangsung sampai di tahun berikutnya. Keempat anaknya yang putus sekolah kini sudah bisa melanjutkan pendidikannya. Selang 5 tahun, kesuksesan Pak Joni sungguh luar biasa. Harta hasil pesugihan yang dia miliki, ia menyimpan ataupun membeli aset-aset yang berharga itu di kampung istrinya yang ada di Jawa Barat. Mulai dari membeli tanah, sawah, perkebunan, dan lainnya. Setelah 5 tahun itu, anaknya sudah ada yang kuliah, sampai kebutuhan keempatnya tercukupi, dan mereka semua pindah ke Jawa Barat. Sementara Pak Joni masih sering bolak-balik ke rumah barunya, yaitu untuk melakukan ritual. Sementara toko sembakonya kini dijual. Pak Joni sendiri memiliki beberapa usaha yang sukses semua. Tidak berhenti begitu saja, ritual pesugihannya kini sampai 15 tahun, berjalan dengan semestinya, sesuai dengan harapan. Semua anaknya mendapatkan harta warisan yang banyak, termasuk anak pertamanya yang kini sudah menikah dan ikut berkecimpung di dunia bisnis bersama Pak Joni. Namun di sini ada satu hal yang terjadi dengan Pak Joni. Pak Joni kini sudah jarang lagi melakukan ritual di Selasa Kliwonnya. Bu Sarah, istrinya Pak Joni, tiba-tiba mengabarkan kepada Pak Budi kalau Pak Joni jatuh sakit. Bu Sarah meminta Pak Budi untuk menjenguk. Pak Budi pun ikut dengan Bu Sarah dengan mengendarai mobil pribadinya. Pak Joni saat itu keadaannya sudah sangat memprihatinkan, dan keadaan itu berlanjut bukan hanya sebulan 2 bulan, tapi sampai kurang lebihnya 5 tahun. Dia terbaring lemas, dalam keadaan tidak berdaya, seperti orang yang sudah lumpuh. Ada satu penjelasan dari Pak Joni terkait dengan jenis pesugihan, yang tidak lain adalah jual umur. Dan dalam keadaan dia terbaring lemas, Pak Joni sempat menyampaikan kepada istrinya, "Bu, tolong ibu gantikan bapak untuk ritual," pinta Pak Joni. Dan memang benar, Bu Sarah pun melakukan ritual sendiri. Sementara Pak Joni dari bulan ke bulan sampai 5 tahun, keadaannya memang sangat memprihatinkan. Tubuhnya sudah tinggal tulang dan kulit. Setelah kejadian itu, Bu Sarah benar-benar melakukan ritual itu sendiri, melanggengkan pesugihannya. Sementara Pak Joni, keadaannya yang sudah sangat memprihatinkan, dan sudah waktunya tiba
sesuai perjanjian awal dengan sesembahannya. Akhirnya Pak Joni meninggal dunia. Dan setelah meninggalnya Pak Joni, Bu Sarah juga mengalami sakit yang hampir sama dengan Pak Joni. Jadi sebuah hal yang sangat aneh bagi Pak Budi. Baru kemarin Pak Joni meninggal. Kini Bu Sarah tiba-tiba jatuh sakit, dan sakitnya serupa. Sampai anak pertamanya yang bernama si Rama kelimpungan. Bu Sarah pun sempat berpesan kepada si Rama, "Rama, usia ibu sudah tidak lama lagi. Kamu pengen hidup enak atau pengen hidup susah seperti dulu di kontrakan, tidak punya rumah, dan makan seadanya?" Ujar Bu Sarah. "Rama tidak mau, Bu. Rama kepingin menjadi orang sukses. Rama tidak mau menjadi orang miskin lagi, Bu. Kita sudah punya segalanya." Jawab si Rama. "Mungkin kamu bisa ngomong seperti itu, tapi ibu sendiri sudah didatangi terus-menerus sama bapak kamu. Bapak kamu berpesan sama ibu kalau apa yang sudah dilakukannya harus diturunkan kepada kamu, Rama." Jelas Bu Sarah. "Memangnya bapak berpesan apa, Bu?" Tanya Rama. "Kalau kamu pengen sukses, hidup kamu nyaman, lakukan apa yang sudah bapak kamu lakukan. Karena ibu sendiri sudah tidak kuat," kata Bu Sarah. Obrolan itu pun didengar oleh Pak Budi, yang kebetulan sedang berkunjung dan duduk di ruang tamu. Sampai Bu Sarah akhirnya menjelaskan secara gamblang kepada anak-anaknya. "Begini, di antara kalian anak-anakku, siapa di antara kalian yang mau meneruskan apa yang sudah bapak kamu lakukan, yaitu ritual di kampungnya Pak Budi?" Ujar Bu Sarah sembari memandang ke arah Pak Budi. "Maksud ibu apa, Bu?" tanya anaknya. "Kalian semua itu bisa hidup enak karena bapak kamu rela mengorbankan dirinya demi kalian semua. Dan ibu juga sudah sadar, ibu juga pasti akan menyusul bapak kamu, dan itu tidak lama lagi. Jadi pesan ibu kepada kalian, siapa yang akan melanjutkan apa yang sudah bapak ibu lakukan?" Tiba-tiba Rama memotong. "Aku siap menggantikan posisi ibu, Bu." "Pak Budi, tolong antarkan anak saya ke tempat Mbak Warno untuk bisa mengetahui bagaimana cara ritual yang sesungguhnya. Dan juga nanti tanyakan, apakah bisa kalau tanpa izin istri?" Dan setelah ngobrol panjang lebar tentang pewarisan ritual pesugihan, sampai akhirnya Pak Budi pun mengantar si Rama. Singkatnya, saat sampai di rumah Mbak Warno, Mbak Warno pun sudah sangat sepuh, dan Rama pun bertanya tentang perizinan itu. "Kamu harus izin dulu dengan istrimu, karena ritual pesugihan itu harus bekerja sama dengan istrimu. Jangan pernah berani-beraninya kamu melakukan ritual itu tanpa seizin istrimu." Jelas Mbak Warno. Rama pun kemudian menuruti apa yang dikatakan oleh Mbak Warno. Mereka pun memutuskan untuk kembali pulang. Jadi Rama sudah tahu apa yang sering terjadi dan bagaimana kesuksesan itu mudah diraih dalam kurun 15 tahun. Namun di tahun berikutnya, petaka telah datang karena Rama tidak mendapatkan izin dari istrinya. Bu Sarah dia sudah tidak lagi ritual, sementara Rama yang ritual tanpa izin istrinya sama sekali tidak menghasilkan. Justru usahanya jatuh bangkrut, sampai rumahnya pun terjual. Rama yang terobsesi akan kekayaan membujuk sang istri agar mengizinkan dirinya
untuk melakukan ritual pesugihan. Namun sekeras apapun bujukan itu, istrinya Rama tetap menolak. Alhasil ritual yang dilakukan selama ini sia-sia. Harta kekayaan yang dimiliki keluarga Pak Joni habis tidak tersisa. Akibat ritual itu tidak dilakukan dengan semestinya. Kesuksesan yang pernah diraih oleh Pak Joni hanyalah tipu daya dari iblis untuk semakin menjermuskan pelaku dan juga keturunannya agar tersesat, tidak percaya akan Sang Holik, yaitu Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berawal dari hutang yang sangat banyak dan demi bisa melunasi hutang, sampai menjual umur untuk bisa melakukan ritual pesugihan dan hidup dengan bergelimang harta. Namun itu semua justru mengundang petaka bagi keluarganya Pak Joni. Bu Sarah pun sudah meninggal akibat jual umur yang sudah disepakati dengan sesembahannya. Sementara anak-anaknya kini hidupnya susah kembali, berpindah-pindah tempat tinggal dan bekerja serabutan untuk bisa membeli sesuap nasi. Semoga cerita ini bisa bermanfaat. Sesulit apapun kita dalam melunasi hutang, jangan sampai menggadaikan umur kita kepada lembah kesesatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.